Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Bapak Junaidi SPD MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Ibu Ratna Yulistiansi SPD MPD. Dan yang saya hormati pula 3 mahasiswa penilai. Baik, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya teliti yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Augmented Reality berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan matematis siswa kelas 7 MTSN 1 Mataram. Jadi di sini ada beberapa bab yang akan saya bahas. Yang pertama bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Selanjutnya di sini pendahuluan di mana saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung saja ke latar belakang mengapa saya menggunakan judul ini. Yang pertama yaitu mengenai tuntutan perkembangan teknologi abad 21 khususnya di bidang pendidikan. Nah, faktanya itu peserta didik yang tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis itu masih rendah. Yang kedua, pendidik belum menggunakan media pembelajaran berbasis augmented reality dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidik belum memanfaatkan pendekatan etnomatematika pada pembelajaran matematika. Nah, sehingga itulah yang melatar belakangi saya untuk membuat judul proposal ini, yaitu pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7 MTSN 1 Mataram. Selanjutnya di sini ada perumusan masalahnya, ada 3. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis etnomatematika yang valid. Yang kedua, bagaimana nilai validasi media pembelajaran augmented reality menurut ahli isi dan ahli desain. Yang ketiga, bagaimana nilai praktikalitas media pembelajaran reality terhadap augmented reality terhadap materi dan tampilan. Sehingga tujuannya itu seperti rumusan masalah, yaitu mengembangkan media pembelajaran augmented reality berbasis etnomatematika yang valid. Yang kedua, untuk mengetahui nilai validasi media pembelajaran augmented reality menurut ahli isi dan ahli desain. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai praktikalitas media pembelajaran augmented reality terhadap materi dan tampilan. Baik, adapun manfaat penelitian ini, yang pertama yaitu bagi peneliti di mana mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pandangan yang luas tentang hal-hal yang bersifat inovatif sesuai dengan keterbaruan dan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, di mana manfaatnya bagi peserta didik yaitu mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran agar lebih kreatif dan inovatif serta meningkatkan pemahaman yang baik, belajar mandiri, dan menambah semangat dalam belajar. Yang ketiga, manfaatnya bagi guru yaitu memudahkan guru dalam mengajar dan menjadi sebuah perangkat dan alat peraga bagi guru dalam proses pembelajaran mengajar di kelas. Selanjutnya, manfaat terakhir yaitu bagi sekolah yaitu produk ini diharapkan mampu digunakan sebagai informasi teknologi berupa media digital bertujuan untuk memperbarui mutu pendidikan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, di sini kita masuk ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka, di mana saya akan membahas mengenai landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Selanjutnya, di sini ada pun landasan teori. Yang pertama, yaitu mengenai media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga menjadi proses belajar. Selanjutnya di sini augmented reality menurut Ronald, augmented reality adalah kombinasi sekumpulan benda maya dan benda nyata di dalam keadaan nyata yang berjalan dengan interaktif pada waktu nyata atau real time dengan objek virtual terintegrasi ke dunia nyata.
Atau augmented reality ini merupakan sebuah teknologi yang mengaitkan antara benda nyata dan benda maya pada ruang lingkup kehidupan nyata dengan interaktif secara real time, terintegrasi menggunakan teknologi penampilan sesuai dan mampu berinteraksi melalui perangkat input tertentu. Nah, objek yang ditampilkan pada augmented reality dapat mempermudah pengguna untuk memberikan hasil persepsi baru yang berinteraksi atau interaksi langsung pada lingkungan nyata. Selanjutnya di sini etnomatematika menurut Gardas mengatakan bahwa etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu seperti kelompok masyarakat kelas tertentu, kelompok buruh atau petani, anak-anak, kelas profesional dan lain-lain. Di sini untuk kemampuan pemecahan masalah itu menurut Ahmad mengemukakan bahwa mengajarkan kemampuan pemecahan masalah kepada siswa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk membangkitkan siswa agar menerima respon pertanyaan yang disampaikan dan membimbing siswa untuk sampai pada penyelesaian masalah. Jadi dari kemampuan pemecahan masalah ini di mana adapun indikator pemecahan masalah berdasarkan tahapan pemecahan masalah Polia. Yang pertama itu mengenai tahapan pemecahan masalah. Yang pertama memahami masalah, di mana indikatornya itu menulis hal yang diketahui, terus menuliskan hal yang ditanyakan, menuliskan gambaran atau sketsa dari permasalahan. Yang kedua, merancang pemecahan masalah. Untuk indikatornya itu, untuk menyusun rencana pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang diberikan, pengetahuan bersyarat atau prasyarat, dan prosedur yang jelas. Yang kedua, memperkirakan strategi atau rumus yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, untuk tahapan pemecahan masalahnya merencanakan pemecahan masalah. Adapun indikatornya, yang pertama menyelesaikan masalah dengan rencana atau strategi yang telah dipilih dan ditentukan. Untuk yang kedua, atau indikator yang kedua, mengambil keputusan dan tindakan dengan menentukan dan mengkomunikasikan simpulan akhir. Untuk tahapan pemecahan masalah yang keempat, yaitu memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Adapun indikatornya, yang pertama, memeriksa kebenaran hasil pada setiap langkah yang dilakukan pada pemecahan masalah. Yang kedua, menyusun penyelesaian masalah dengan langkah yang berbeda. Baik, selanjutnya untuk penelitian relevannya, yaitu ada lalu Rika Gita Sukma. Lalu Riki Gita Sukma ini tahun 2022 mengenai topik pengembangan aplikasi augmented reality sebagai media pembelajaran materi bangun ruang sisi datar kelas 8 SMP Negeri 13 Mataram, di mana pada penelitian ini mengembangkan atau menggunakan model 4D dan penelitian akan mengembangkan aplikasi Argio Learning sebagai media pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8. Nah, terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, diantaranya itu instrumen penelitian, diantaranya ada uji kevalidan, instrumen, serta media untuk validator ahli yang praktisi. Selanjutnya ada Asri Fauzi pada tahun 2019 mengenai etnomatematika pada permainan dengklak sebagai media pembelajaran matematika. Jadi di sini peneliti ini menggunakan jenis peneliti etnografi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil diperoleh yaitu disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional dengklak mengandung berbagai unsur matematika seperti geometri bidang, konsep hubungan antar sudut, jaring-jaring kubus, konsep refleksi, konsep logika matematika, dan konsep peluang. Selanjutnya di sini ada Nur Hasanah tahun 2023, yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality dengan menggunakan pendekatan etnomatematika materi bangun ruang sisi datar. Nah, di sini untuk materinya, jenis penelitian pengembangan menggunakan research and development. Ini menggunakan model pengembangan Sugiono. Pada itu ada 10 tahap, akan tetapi pada penelitian ini dibatasi
pada 7 tahap pengembangan, yaitu analisis potensi dan masalah, pengumpulan data, desain media, validasi desain, revisi desain, uji coba media, serta revisi media. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, angket validasi, dan angket praktisan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality dengan menggunakan pendekatan etnomatematika pada materi bangun ruang sisi datar yang valid dan praktis. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir, yaitu dari permasalahan yang didapatkan, yaitu pendidik belum menggunakan media pembelajaran berbasis augmented reality. Yang kedua, pendidik belum memanfaatkan pendekatan etnomatematika pada pembelajaran matematika, sehingga kebutuhan pengembangan media pembelajaran atau dibutuhkan pengembangan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini berupa media augmented reality. Sehingga media augmented reality ini dikembangkan, kan diuji validitasnya dan praktivitas. Nah, validitasnya ini menurut ahli isi dan menurut media atau desain. Lalu untuk praktivitasnya ini akan menurut pakar ahli materi dan tampilan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 mengenai metode penelitiannya. Baik, adapun metode penelitian dari proposal yang saya teliti, yaitu yang pertama pendekatan dan jenis. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif ini menggunakan pretest dan posttest. Lalu untuk kualitatifnya ini yaitu menggunakan angket dan wawancara untuk memahami tanggapan siswa terhadap media pembelajaran augmented reality. Nah, selanjutnya di sini adapun jenisnya yaitu research and development. Terus selanjutnya modelnya itu yaitu 4D, define, design, development, dan dissemination. Di mana define ini merupakan pendefinisian, desain ini merupakan perancangan, development ini merupakan pengembangan, dan selanjutnya itu merupakan penyebaran. Adapun waktu dan tempat penelitian, di mana waktu pada bulan Maret 2025 dibagi menjadi 2, yaitu kelas kontrol pada tanggal 21 sampai 23 Maret. Lalu di sini ada kelas eksperimen, di mana pada tanggal 20 sampai 21 Maret. Tempatnya di MTSN 1 Mataram. Variabel penelitiannya yaitu yang pertama variabel bebas, media pembelajaran augmented reality berbasis etnomatematika. Adapun variabel terikatnya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya populasi dan sampel. Jadi populasi itu semua siswa kelas 7 di MTSN 1 Mataram tahun ajaran 2024-2025. Sampelnya itu sampling dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol ini yaitu kelas 75 dan kelas eksperimen ini yaitu kelas 76. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa observasi dan tes tulis. Selanjutnya untuk instrumen penelitiannya itu menggunakan pertama lembar observasi, di mana lembar observasi untuk validasi media pembelajaran itu ada 2, untuk ahli desain dan untuk ahli isi. Selanjutnya di sini ada angket. Angket ini merupakan salah satu pengumpulan data berisi beberapa pertanyaan yang digunakan. Untuk skornya atau untuk skala penilaian untuk angket validasi ini, yang pertama itu baik. Di mana baik ini bobotnya 4, cukup baik itu bobotnya 3, kurang baik bobotnya 2, dan tidak baik bobotnya 1. Selanjutnya, instrumen penelitiannya tes kemampuan pemecahan matematis. Adapun untuk teknik analisis data itu ada 2. Yang pertama analisis data validitas, di mana teman-teman bisa melihat ya untuk rumusnya itu nilai validitas sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Di mana untuk kategori validitas produk ini itu nanti ada di kategori di mana misalnya 90 sampai 100% itu kriterianya sangat valid. Terus 80 sampai 89% itu
valid. Terus 65-79% itu kriterianya cukup valid, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya untuk analisis kepraktisan produk, itu teman-teman bisa lihat rumusnya P sama dengan R per SM dikali 100%. Di mana P merupakan nilai praktis, R merupakan skor yang diperoleh, SM adalah skor maksimal. Untuk analisis praktis produk ini juga mempunyai tingkat pencapaian dan kriteria tertentu, yang dimana tidak jauh berbeda dengan kategori validitas produk. Yang pertama itu tingkat pencapaiannya misalnya 85-100% itu merupakan kriteria sangat praktis. Terus 75-89% itu merupakan kriteria praktis. Terus 60-79% itu kriterianya cukup praktis, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya, adapun prosedur penelitian digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu menggunakan pretest, pelaksanaan, dan post-test. Untuk pelaksanaan ini, setelah pretest akan menggunakan pelaksanaan di kelas, sehingga setelah pembelajaran dilakukan dengan media tersebut, akan dilaksanakan post-test. Baik, itulah pemaparan materi dari proposal yang telah saya teliti. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.